Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua masih ingin membahas terkait dengan partai seri 0-0 menghadapi Liverpool di Anfield. Partai yang menurut gua partai luar biasa karena ya gua sudah singgung di review bagaimana sebelum pertandingan ini Manchester United terlalu banyak poin-poin negatif, sangat tidak diunggulkan. Sebaliknya Liverpool sangat digdaya, sangat ya menunjukkan rekor yang luar biasa sebelum pertandingan ini, di musim ini dan juga di musim lalu. Bagaimana mereka menang secara besar-besaran menurut gue. Dan kalau dilihat lagi musim sebelumnya, mereka pun juga menang dengan 4-0. Jadi apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh Manchester United, tim asuhan Erik ten Hag ini, dari sisi hasil tentu saja ada progres karena dua musim sebelumnya mereka selalu kebobolan dengan angka yang sangat banyak. Yes, ada gaya permainan yang berbeda yang ditampilkan oleh Erik ten Hag. Manchester United tampil dengan lebih bertahan, tapi menurut gua inilah sepak bola, ada 3 unsur di sepak bola: bertahan, menyerang, dan juga transisi. Banyak tim juga datang ke Anfield dengan memakai posisi, formasi, strategi, bahkan juga bertahan, tapi mereka tidak cukup kuat untuk menahan gempuran-gempuran dari para pemain Liverpool. Tapi sebaliknya Manchester United menurut gue sukses, dan ya mereka mengambil satu poin yang sangat-sangat penting di squad yang sangat tipis ya. Lalu juga tim tidak stabil, namun membalikkan segala prediksi, Manchester United berhasil menahan seri. Nah, di pertandingan tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gua sangat menarik untuk dilihat, dan salah satunya ini. Manchester United memang mereka tampil bertahan dengan sangat solid, tapi sebenarnya mereka juga punya peluang untuk bisa mencetak gol. Kalau tidak justru bahkan memenangkan pertandingan. Manchester United terakhir kali mencetak gol di Anfield itu di tahun 2018. Jadi sudah cukup lama ya Manchester United ini tidak pernah mencetak gol lagi di Anfield. Jadi beban tersebut juga sangat-sangat besar. Nah, ada 2 kejadian di pertandingan di hari Ahad sore. Ini pertama adalah Rasmus Højlund yang sudah one on one menghadapi Alisson Becker, di mana itu gua lingkarin shootnya tepat di badan Alisson Becker sehingga ya terblok hitungannya. Dan walaupun ada beberapa komentar juga mengatakan ya di sebelah kiri ada Garnacho yang sudah dalam posisi kosong, tapi bagi sobat Football United yang bermain sepak bola dan mungkin juga bermain posisi striker, dan posisi sudah berhadapan langsung dengan gawang, hanya jarak sekian meter, kiper sudah terlihat ada di depan dan punya kesempatan untuk shooting. Menurut gua tidak ada salah dengan mengambil keputusan untuk melakukan tendangan langsung. Hanya saja akurasi dan juga ketajaman ini yang menjadi catatan di situasi Rasmus Højlund. Lalu juga ini di awal babak pertama ya, di menit ke-54 tepatnya ya, agak sedikit awal menurut gue, di menit 54, kurang lebih 9 menit babak kedua mulai. Ada situasi Alejandro Garnacho juga demikian, sudah berhadapan dengan gawang, dengan Alisson Becker. Ada opsi untuk mengumpan di sebelah kanan Rasmus Højlund, tapi sekali lagi ini tentang insting, dan banyak juga menurut gue pemain depan yang mengambil keputusan untuk mengeksekusi sendiri, dan menurut gue tidak ada salahnya di situ karena sekali lagi ruang syutingnya sudah terbuka, gawang sudah terbuka, di depan hanya gawang dan juga kiper. Hanya saja keputusan yang diambil telat ya, tidak cepat, tidak berani ambil resiko menurut gua untuk langsung mengeksekusi, tapi berusaha untuk lebih mendekati ya, dan kalah kecepatan menurut gua dengan seorang Trent Alexander-Arnold dari belakang yang bisa mencuri bola. Akhirnya 2 peluang tersebut menurut gua akhirnya tidak bisa dimaksimalkan. Nah, mencetak gol ini merupakan masalah dari Manchester United. Ini yang gua ingin angkat di video kali ini. Sudah pernah gue angkat juga di beberapa video sebelumnya, tapi kemarin ketika menghadapi Liverpool itu merupakan contoh partai-partai besar di mana Manchester United tampil kesulitan ya menghadang serangan, tapi harus tampil klinikal, harus tampil akurat gitu loh, efisien. Ini yang tidak terjadi. Lini depan Manchester United menurut gue masih menjadi masalah besar musim ini.
Ini ada data di 5 pertandingan terakhir bagaimana Manchester United ini baru mencetak 5 gol. Ya, dari angka kebobolan, mereka kebobolan hitungannya sedikit ya, hanya kebobolan 5 jika dibandingkan tim lain di 15 besar, bayangkan 15 besar. Tapi jika dibandingkan dengan tim lainnya mencetak gol, ini hanya disamai oleh Wolves di peringkat ke-15. Lainnya mampu mencetak gol lebih dari 5. Jadi menurut gua ini permasalahan besar dari Manchester United, di mana untuk mendapatkan poin itu membutuhkan kemenangan. Kemenangan itu didapatkan dengan cara mencetak gol. Kalau Manchester United kesulitan mencetak gol, ya kemenangan akan seret juga untuk diraih dan ujung-ujungnya poin juga tidak bisa maksimal. Ini yang harus diperbaiki menurut gua. Bisa dengan berbagai macam ya, memperbaiki situasi lini depan atau mungkin mendatangkan pemain yang baru di musim bursa transfer musim dingin mendatang. Nah, ini salah satu contoh bagaimana lini depan Manchester United yang menurut gua bermasalah. Kemenangan 2-1 menghadapi Chelsea, di mana Manchester United tampil luar biasa di pertandingan tersebut, sangat mendominasi. Dari sisi peluang bisa dilihat ya, 28 shot, hanya 9 yang on target. Tapi lihat expected goals 4,11, dari 4,11 yang jadi hanya 2, jadi 50%. Efisiensi, akurasi, ketajaman dari lini depan Manchester United menurut gua jelas dari angka ini terlihat sekali bermasalah. Harus diatasi, harus diselesaikan ini. Kalau tidak, sepanjang periode ini, musim kompetisi Liga Inggris kali ini, ya menurut gua Manchester United akan sulit untuk bisa mendulang poin maksimal. Dan kinerja lini depan Manchester United masih menjadi problema. Bisa dilihat ini adalah pencetak gol terbanyak Manchester United sampai dengan saat ini. Scott McTominay gelandang justru yang memimpin dengan 5 gol. Lalu ada Bruno Fernandes gelandang juga. Lalu ada Marcus Rashford yang gua hitung sebagai penyerang ya dengan 2 gol. Lalu lihat Alejandro Garnacho dan juga Anthony Martial masing-masing 1 gol. Rasmus Højlund masih belum ada kontribusi langsung berupa gol, dan ini menurut gua sesuatu yang harus diperbaiki. Musim lalu Manchester United sempat ada Wout Weghorst, oke. Mungkin pencetak golnya tidak ada ya di kompetisi Liga Inggris, tapi ada Cristiano Ronaldo. Sempat ada pergantian di tengah jalan. Namun menurut gue bisa tertutupi oleh ketajaman seorang Marcus Rashford. Musim ini beban itu kan diharapkan pindah. Tugas untuk mencetak gol tidak lagi sepenuhnya ke Marcus Rashford, tapi ada pemain lain, adalah pemain depan. Permasalahan saat ini menurut gua ada 2 langsung sekaligus. Marcus Rashford yang penampilannya menurun dalam hal mencetak gol, dan juga lini depan Manchester United yang diharapkan bisa tajam, bisa menjadi kontributor gol, katakanlah demikian, namun tidak kejadian nih sampai dengan saat ini. Yes, gua tahu Rasmus Højlund mencetak 5 gol di Champions League, tapi kita tidak bisa hanya melihat dari Champions League saja. Kita butuhkan juga di Premier League. Yes, gua tahu Rasmus Højlund merupakan pemain muda, perkembangan itu merupakan fokusnya. Ya, tapi tetap musim ini kan berjalan. Kompetisi ini dihitung juga dari perolehan hasil diraih, poin yang menurut gue diraih dari kemenangan. Kemenangan diraih dengan cara mencetak gol. Nah, kalau ini tidak terjadi, ya Manchester United akan kesulitan. Ini harus dicari solusinya. Rasmus Højlund menurut gue masih belum jadi, masih belum matang betul. Manchester United butuh striker yang lebih matang untuk bisa lebih bersaing ke papan atas. Kalau tidak, ya akan sulit untuk bisa merengsek naik. Ini statistik dari Rasmus Højlund sampai dengan sejauh ini. 13 pertandingan sudah dimainkan, 10 dia menjadi starter. Rata-rata menit bermain 68 menit. Coba lihat, golnya 0, tapi expected goalsnya 3. Jadi sebenarnya dia tuh sudah bisa mencetak 3 gol, tapi kenyataannya masih 0. Ada permasalahan di sana, terlalu tinggi gapnya menurut gue antara expected goal dan juga gol kenyataannya. Masih 0 ya. Shot per gamenya juga menurut gue minimal 1,4, dan ini harus diperbaiki lagi. Ya, gue tahu ada statistik lain yang mengatakan kalau bagaimana Rasmus Højlund ini termasuk striker yang minim diberikan umpan ya, supply bola. Tapi kalau melihat dari angka tersebut, ya bisa dikatakan ya dia sedikit dapat supply, bagaimana mungkin dia bisa mencetak gol ya kan. Tapi di sisi lain juga harus dilihat dari pertandingannya langsung. Bagaimana gue juga sering menilai Rasmus Højlund dalam dalam menempatkan dirinya di posisi, memposisikan dirinya di depan itu sering sekali juga tidak tepat. Dia ya susah untuk lepas dari penjagaan ya kan.
tidak cukup rajin untuk mencari ruangan kosong, untuk meminta bola. Menurut gue ini juga menjadi problema yang harus diatasi. Karena sekali lagi kalau melihat hanya statistik, ya dia jarang diberikan bola, yes betul. Tapi kenapa bisa jarang diberikan bola? Itu satu. Nomor dua, mungkin ada rasa ketidakpercayaan juga dari rekan-rekan. Dan ini gue pahami. Kemarin ketika menghadapi Liverpool ada banyak sekali yang mengikuti live commentary ya, bagaimana gue juga agak kesel mungkin dengan Rasmus Højlund. Dia dapat bola tapi sering lepas, kontrolnya juga tidak pas, sentuhan pertama juga sering hilang. Hal-hal demikian ini kan menjadikan pemain tengah Manchester United juga mungkin berpikir ulang ya kalau untuk memberikan bola ke Rasmus Højlund. Takut bola itu akhirnya hilang, maka mungkin ada opsi-opsi lain. Dan ini menurut gue yang harus diperbaiki juga dari Rasmus Højlund. Gue tidak menganggap oke Rasmus Højlund pemain jelek, bla bla bla, dijual apalagi enggak. Dia pemain potensial yang memiliki memang bakat luar biasa ya. Mencetak 5 gol di Champions League itu bukan hal yang mudah, tapi dia mampu melakukannya. Hanya saja ya harus terus dikembangkan lagi, harus terus diperbaiki lagi. Dan kalau dibandingkan dengan pemain lain, ini merupakan pencetak gol Manchester United musim lalu ada Marcus Rashford dengan 17 gol sebagai top skor dari Manchester United ya. Sementara musim ini praktis tidak ada pemain yang memiliki kapasitas seperti Marcus Rashford bisa bersaing di pencetak gol terbanyak Manchester United, tidak ada. Nah, tadi ada dua solusi yang gue katakan ya Manchester United bisa memperbaiki lini depannya atau mendatangkan pemain baru. Gue lebih menilai yang nomor 2. Manchester United menurut gue ada baiknya memang segera mendatangkan pemain baru. Ada beberapa calon ya, Guirassy itu yang disebutkan menurut gue oke. Pemain lain menurut gue mungkin ada yang lebih premium, tapi tentu saja harga akan sangat tinggi. Guirassy sendiri pun juga menurut gue tidak akan secara murah dilepas oleh klubnya saat ini ya, karena memang performa juga lagi bagus. Sementara Manchester United ada masalah budget ya tentu saja di lini depan, yang bukan cuma lini depan tapi juga untuk di bursa transfer secara keseluruhan, sehingga harus dicari solusi. Nah, solusi pertama adalah menurut gue ya Manchester United harus banyak melepas pemain ini. Kabarnya kan Donny van de Beek sudah ke Eintracht Frankfurt, lalu Jadon Sancho juga sedang dicarikan solusi untuk bisa lepas di bulan Januari. Kalau itu sudah terjadi, menurut gue kenapa tidak difokuskan untuk berusaha mencari striker yang bisa diplot sebagai solusi lah di lini depan. Rasmus Højlund tetap dimainkan, nggak masalah, tapi juga ada pemain lain. Dan ini juga sekaligus memberikan semacam kayak garis tebal ya dari gua secara ringan amatiran. Kalau gue sudah tidak percaya lagi sama pemain yang namanya Anthony Martial. Menurut gue dia sudah selesai. Manchester United butuh kualitas baru di lini depan. Apakah itu Guirassy ataukah mungkin Sergio Thomas Gimenez dari Feyenoord itu juga bisa, ataupun pemain lain itu juga menurut gue apakah Timo Werner atau Daniel Mahlan, kualitas lain yang harus menurut gue didatangkan di musim dingin ini kalau Manchester United memang ingin berusaha untuk bisa lebih tinggi lagi posisinya finish di akhir musim nanti. Kurang lebih demikian catatan gue dari pertandingan terakhir menghadapi Liverpool, di mana Manchester United butuh pemain yang clinical ya, bisa memberikan solusi di saat-saat sempit. Karena gue sempat berandai-andai kalau kemarin itu peluang Rasmus Højlund ataupun juga Garnacho dihadapi oleh pemain yang lebih senior, lebih berpengalaman, kualitas lebih premium, bukan tidak mungkin Manchester United bisa pulang dengan angka yang lebih banyak lagi. Karena ini yang terjadi juga di zamannya Sir Alex Ferguson, bagaimana banyak pertandingan Manchester United kesulitan bertahan, tapi ketika menyerang mendapatkan 1, 2, 3 peluang yang sangat tipis, tapi mampu dimaksimalkan secara maksimal karena memang ada kapasitas di lini depan untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.